10 cara agar tidak terjebak pada emosi orang lain. Tak semua orang yang hadir dalam hidupmu pantas tinggal di sana. Beberapa datang membawa kedamaian, tapi tak sedikit pula yang meninggalkan jejak kegelisahan. Dalam filsafat Stoik, menjaga ketenangan batin adalah bagian dari kebajikan. Dan itu berarti kita harus bijak memilih siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang emosional kita. Bukan karena kita angkuh, tapi karena kita sadar pengaruh buruk dari satu orang saja bisa mengguncang kestabilan yang susah payah kita bangun. Video ini bukan tentang menghakimi orang lain, tapi tentang menjaga batas. Menghindari tipe-tipe orang tertentu adalah bentuk disiplin batin, bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita menghormati diri sendiri. Dalam video ini, kita akan bahas 10 tipe orang yang sebaiknya kamu hindari jika kamu ingin tetap jernih, waras, dan fokus menjalani hidup. Karena kadang, langkah paling stoik bukanlah melawan, tapi menjauh dengan tenang. 1. Menyadari bahwa emosi mereka bukan tanggung jawab kita. Salah satu pelajaran terpenting dalam hidup yang tenang dan dewasa secara emosional adalah memahami batas antara dirimu dan orang lain. Dalam filosofi stoikisme, diajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas apa yang ada dalam diri kita, pikiran, sikap, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Di luar itu, termasuk perasaan dan perilaku orang lain, bukan wilayah kita untuk dikendalikan. Namun dalam praktiknya, banyak dari kita terjebak dalam pusaran emosi orang lain. Kita merasa bersalah saat orang lain marah. Kita merasa bertanggung jawab saat seseorang merasa kecewa. Kita ikut stres saat teman, pasangan, atau keluarga sedang cemas. Lama-kelamaan, kita mulai memikul beban yang bukan milik kita. Hati menjadi lelah karena berusaha menjadi penyelamat emosi orang lain. Padahal yang bisa menyelamatkan mereka sejatinya hanya diri mereka sendiri. Stoik seperti Epictetus mengingatkan kita bahwa penderitaan seringkali lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, tapi dari cara kita memandang kenyataan tersebut. Jika seseorang marah padamu, itu adalah hasil dari penilaiannya terhadap suatu kejadian. Bukan karena kamu membuatnya marah, tapi karena dia memilih untuk marah. Maka jika kamu menanggung perasaan bersalah dari kemarahannya, berarti kamu menyerahkan kendali emosimu pada persepsi orang lain. Ketika kamu menyadari bahwa emosi orang lain adalah hasil dari interpretasi mereka sendiri, kamu mulai membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Ini bukan berarti kita menjadi tidak peduli atau acuh. Justru, kita bisa lebih tulus membantu atau menemani orang lain ketika kita tidak terseret ke dalam emosi mereka. Kita bisa menjadi tempat yang stabil, bukan ikut tenggelam dalam badai. Misalnya, ketika pasanganmu tiba-tiba diam dan murung, kamu bisa menyapanya dengan lembut dan bertanya, apakah ia ingin bercerita. Tapi jika ia menolak, kamu tidak perlu merasa bersalah atau bingung seharian. Kamu sudah menawarkan ketulusan, sisanya adalah urusannya sendiri. Menjaga ruang emosional seperti ini bukan egois, tapi bijaksana. Lebih jauh, menyadari batas ini juga melatihmu untuk tidak mudah dipermainkan oleh manipulasi emosional. Ada orang-orang yang sengaja memainkan rasa bersalah, rasa kasihan, atau kemarahan untuk mengendalikan orang lain. Jika kamu tidak membedakan mana yang menjadi tanggung jawabmu dan mana yang bukan, kamu akan mudah dimanfaatkan. Berlatih stoikisme berarti melatih kesadaran diri. Menyadari bahwa simpati dan empati boleh ada, tapi tidak harus berubah menjadi keterikatan emosional yang melelahkan. Kamu bisa peduli, tapi tetap damai. Kamu bisa hadir, tapi tetap utuh. Renungan singkat, jangan biarkan api dari hati orang lain membakar ketenangan dalam jiwamu. Peliharalah batasmu dengan kasih, bukan dengan rasa bersalah. 2. Melatih diri untuk tetap netral saat mendengar keluhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana orang-orang di sekitar kita datang membawa keluhan tentang pekerjaan mereka, pasangan mereka, masalah hidup, dan banyak lagi. Dalam konteks sosial, mendengarkan keluhan dianggap sebagai bentuk empati. Namun, tanpa kesadaran yang matang, kita bisa ikut terseret dalam energi negatif yang dibawa oleh keluhan itu. Hingga tanpa sadar, kita menyerap stres, kemarahan, dan kepahitan orang lain. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa emosi bersifat menular. Jika kita tidak waspada, kita akan mudah terinfeksi oleh perasaan orang lain.
terutama saat mereka mengungkapkan rasa frustrasi atau amarah. Maka, penting bagi kita untuk melatih sikap netral, hadir sepenuhnya sebagai pendengar, namun tanpa membiarkan isi hati kita ikut terombang-ambing oleh badai emosi mereka. Netral bukan berarti tidak peduli. Netral adalah seni menjaga jarak emosional yang sehat, tanpa mengurangi rasa hormat dan kepedulian. Ketika seseorang bercerita dengan nada tinggi dan penuh keluhan, kita bisa mendengarkan dengan kepala dingin, tidak perlu menanggapi dengan semangat yang sama, atau ikut menambah bara pada apinya. Kita tidak wajib menyetujui setiap keluhannya. Kita juga tidak harus memberi solusi cepat. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang tenang dan tidak reaktif. Latihan untuk tetap netral dimulai dengan mengenali dorongan dalam diri kita. Dorongan untuk membela, menyela, memihak, atau menilai. Saat mendengar keluhan, kita cenderung langsung ingin membantu. Padahal bantuan yang terlalu cepat bisa mengabaikan proses emosi orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menunda reaksi dan bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar perlu ikut terlibat dalam konflik ini? Apakah emosi ini milikku atau milik mereka? Pertanyaan ini membantu kita menjaga keseimbangan dalam berbicara dan berpikir. Lebih dari itu, sikap netral juga membuat kita menjadi pendengar yang lebih efektif. Ketika kita tidak ikut emosi, kita bisa menangkap makna yang lebih dalam dari setiap kata-kata yang diucapkan. Kita tidak hanya mendengar isi keluhan, tapi juga kebutuhan tersembunyi di baliknya. Apakah orang itu sebenarnya butuh pengakuan, penghiburan, atau hanya ingin dimengerti? Stoik seperti Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus selalu bersiap untuk menghadapi orang-orang yang kasar, pemarah, egois, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kedamaian. Keluhan seseorang seringkali bukan tentang kita. Itu tentang dunia dalam dirinya yang sedang kacau. Jika kita belajar untuk hadir tanpa larut, kita sedang melindungi kedamaian batin yang berharga. Bukan hal mudah untuk tetap netral saat orang di depan kita meluapkan emosi. Tapi dengan latihan terus-menerus, kita bisa membentuk benteng tenang dalam diri. Disitulah letak kebijaksanaan seorang stoik, menjadi tempat berteduh, bukan menjadi bagian dari badai. Renungan untukmu, keluhan adalah badai dalam hati orang lain. Jadilah tanah yang kokoh, bukan layang-layang yang terbang terbawa angin. 3. Tidak langsung bereaksi terhadap ledakan emosi. Satu hal yang kerap menguji kedamaian batin kita adalah ketika berhadapan dengan orang yang tiba-tiba meledak emosinya. Baik dalam bentuk kemarahan, tangisan, sindiran tajam, atau ekspresi kecewa yang meledak-ledak. Dalam situasi seperti itu, respons spontan yang paling umum muncul adalah melawan balik, membela diri, atau ikut terbakar oleh energi emosional yang sama. Namun stoikisme mengajarkan pendekatan yang sangat berbeda. Tidak semua hal perlu direspons, apalagi secara impulsif. Justru, kekuatan sejati seseorang terlihat dari kemampuannya untuk tidak langsung bereaksi saat diserang emosi orang lain. Seperti batu besar yang tak tergoyahkan di tengah ombak, demikian pula keteguhan hati yang dilatih untuk tetap diam dan jernih di tengah ledakan emosi. Mengapa ini penting? Karena reaksi pertama yang muncul biasanya bukan hasil dari kebijaksanaan, melainkan dari insting pertahanan diri yang emosional. Dalam hitungan detik, kita bisa mengatakan atau melakukan hal-hal yang merusak hubungan, menciptakan konflik baru, atau bahkan menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Reaksi cepat itu seperti membalas api dengan api, dan yang tersisa hanyalah abu. Sikap tidak langsung bereaksi bukan berarti menahan emosi secara membabi buta. Ini adalah seni mengamati, memberi jeda, dan memproses. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, saat kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan berasal dari hal itu sendiri, tapi dari penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Artinya, ketika seseorang meledak di hadapanmu, kamu punya kesempatan emas untuk tidak langsung masuk ke dalam naskah dramanya. Kamu bisa memilih untuk menyadari bahwa kemarahan orang itu adalah cermin dari kondisi internalnya, bukan evaluasi objektif terhadap dirimu. Berlatih untuk tidak langsung bereaksi dimulai dari memperlambat detik-detik pertama saat emosi orang lain menyentuhmu. Ambil napas dalam-dalam, rasakan ketegangan dalam tubuhmu. Biarkan beberapa detik berlalu sebelum kamu memilih apa yang akan kamu ucapkan atau lakukan. Terkadang, diam lebih kuat daripada 1000 kata.
Diam bukan kekalahan, melainkan bentuk kendali diri yang sangat tinggi. Dalam stoikisme, ini disebut apatia, bukan dalam arti acuh tak acuh, melainkan kebebasan dari emosi destruktif. Ketika kamu tidak langsung bereaksi, kamu memutus rantai emosi negatif yang bisa menjalar dan memperburuk situasi. Kamu mengubah dirimu dari korban keadaan menjadi pengatur arah. Perlu diingat, banyak ledakan emosi dari orang lain bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola rasa sakit dalam diri mereka sendiri. Jika kamu membalas dengan kemarahan yang sama, kamu hanya memperbesar luka yang sudah ada. Tapi jika kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, kamu memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Renungan untukmu. Reaksi cepat adalah senjata tajam yang sering melukai dua belah pihak. Diam sejenak bisa menjadi jembatan antara kehancuran dan kedamaian. 4. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Salah satu pilar utama dalam filosofi stoikisme adalah prinsip sederhana namun sangat mendalam. Bedakan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak. Epictetus, seorang filsuf stoik dari abad pertama, membuka ajaran terkenalnya dengan pernyataan bahwa hidup menjadi damai ketika kita memusatkan perhatian pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan sisanya. Namun dalam praktik sehari-hari, kita seringkali melupakan batas ini, terutama saat terlibat dalam hubungan interpersonal yang emosional. Saat orang lain marah kepada kita buru-buru mencoba meredakannya. Saat seseorang kecewa atau tidak puas, kita merasa harus mengubah sikap mereka. Kita terpancing berusaha keras untuk membuat orang lain bahagia, menghindari konflik, atau mengatur agar semua orang bisa menerima kita. Lama-kelamaan, kita pun merasa lelah secara emosional. Seakan hidup ini terlalu rumit dan penuh tekanan. Padahal, dalam kacamata stoik, itu semua adalah ilusi kendali. Kita tidak bisa mengontrol isi hati orang lain, ekspresi wajah mereka, cara mereka menafsirkan tindakan kita, atau reaksi spontan yang mereka berikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah niat, tindakan, dan respons kita sendiri. Jika kita sudah bersikap baik, tulus, dan berbuat adil, maka hasil akhirnya, bagaimana mereka merespons, bukan lagi menjadi urusan kita. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi emosi orang lain. Ketika seseorang mencurahkan kekesalan atau menuduh hal-hal yang tidak sesuai, kamu bisa bertanya dalam hati, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka kamu bisa memilih untuk tidak mengikatkan diri pada tekanan itu. Kamu tetap bisa mendengarkan, tetapi kamu tidak harus mengubah dirimu agar sesuai dengan ekspektasi mereka yang tidak realistis. Selain itu, fokus ini juga memberi kita kekuatan untuk bersikap konsisten. Di tengah kekacauan emosi orang lain, kamu bisa tetap tenang, karena kamu tahu bahwa tanggung jawabmu hanya terbatas pada batas kendalimu. Kamu tidak lagi tergoda untuk menjadi penyelamat emosional atau mencoba memaksa situasi agar berakhir damai sesuai keinginanmu. Kedamaian yang sejati justru lahir dari penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang hidup dalam ketegangan karena mencoba mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikontrol. Penilaian orang, cuaca hati seseorang, atau bahkan masa depan hubungan. Tapi ketika kamu benar-benar menerapkan prinsip stoik ini, kamu akan merasakan pembebasan yang luar biasa. Hidup tidak lagi seperti medan perang emosional, tapi lebih seperti taman yang bisa kamu rawat dengan penuh perhatian, tanpa harus memaksa bunga untuk mekar sesuai waktu yang kamu inginkan. Renungan untukmu, kamu adalah kapten bagi pikiran dan tindakanmu, bukan bagi badai dalam hati orang lain. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya dengan lapang dada. 5. Mengamati tanpa harus terlibat secara emosional. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah taman, menyaksikan orang-orang berlalu lalang. Ada yang tertawa bahagia, ada yang bersedih, ada pula yang tampak marah atau frustrasi. Sebagai pengamat, kamu tidak terlibat secara langsung. Kamu hanya melihat. Kamu tahu bahwa mereka punya kehidupan, masalah, dan cerita masing-masing, tapi kamu tidak merasa harus ikut masuk ke dalamnya. Inilah inti dari mengamati tanpa harus terlibat secara emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu bertemu dengan situasi emosional yang datang dari luar diri kita. Teman yang marah-marah, pasangan yang sensitif, rekan kerja yang mudah frustrasi, hingga orang asing yang memaki di jalanan.
Refleks alami manusia adalah ikut terseret. Kita ingin membela diri, membalas, menenangkan, atau menjelaskan sesuatu dengan paksa agar dipahami. Padahal, tidak semua situasi membutuhkan respons emosional. Tidak semua drama harus kita masuki. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita punya pilihan untuk sekadar menjadi pengamat. Mengamati tidak berarti cuek atau dingin, melainkan sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi tanpa harus membiarkan hati kita terkontaminasi. Kita memperhatikan emosi orang lain seperti melihat awan di langit. Kita tahu itu ada, kita paham bentuk dan arahnya, tapi kita tidak membiarkan diri kita terseret oleh hujannya. Kemampuan untuk mengamati tanpa ikut hanyut adalah bentuk kejernihan batin yang sangat berharga. Ketika seseorang marah dan kamu tidak terpancing untuk membalas, kamu sedang menjaga wilayah jiwamu. Ketika seseorang mulai curhat panjang lebar dengan nada keluhan dan kamu hanya mendengarkan tanpa ikut merasa frustrasi, kamu sedang menunjukkan pengendalian diri yang tinggi. Ini bukan keacuhan, tetapi kedewasaan emosional. Latihan untuk mengamati bisa dimulai dari mengenali sensasi awal dalam tubuh kita. Detak jantung yang mulai cepat, napas yang memburu, rahang yang mengencang. Semua itu tanda-tanda bahwa emosi orang lain mulai memasuki ranah batin kita. Saat itu terjadi, tarik napas, kembali pada kesadaran. Kamu hanya pengamat, bukan pemain dalam drama orang lain. Para Stoik percaya bahwa kedamaian datang dari batin yang stabil, bukan dari dunia luar yang harus selalu sesuai harapan. Maka, ketika orang lain meledak, menangis, menyalahkan, atau merayu, kamu bisa mengamati semuanya seperti penonton teater yang bijak. Kamu bisa merasakan empati, tetapi tetap menjaga jarak emosional yang sehat. Kamu bisa memahami, tapi tidak harus terbakar oleh kobaran mereka. Mengamati tanpa terlibat juga mencegah kita dari penyesalan. Terlalu sering, kita menyesal karena terburu-buru merespons. Tapi pengamat tidak bereaksi secara impulsif yang memilih, dengan sadar, kapan dan bagaimana akan bertindak. Dan seringkali, tidak bertindak sama sekali justru menjadi tindakan terbaik. Renungan untukmu, menjadi pengamat bukan berarti kamu tidak peduli. Justru di sanalah letak kepedulian tertinggi, melihat dengan jernih, memahami tanpa harus terbakar. 6. Menetapkan batasan dalam interaksi sosial. Dalam hidup, kita akan selalu berinteraksi dengan berbagai macam orang, keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, bahkan orang asing. Interaksi ini adalah bagian alami dari kehidupan sosial manusia. Namun, tidak semua interaksi memberikan energi yang sehat. Beberapa hubungan bisa membuat kita terkuras secara emosional, terutama jika tidak ada batas yang jelas antara apa yang layak diterima dan apa yang harus ditolak. Menetapkan batasan bukanlah bentuk egoisme atau keangkuhan. Sebaliknya, itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Batasan ibarat pagar yang melindungi taman dalam diri kita, tempat di mana ketenangan, nilai, dan energi emosional kita tinggal. Tanpa pagar itu, siapapun bisa masuk seenaknya, merusak, bahkan mengambil sesuatu yang penting dari dalam diri kita. Banyak dari kita merasa tidak enak hati saat ingin mengatakan tidak pada seseorang. Kita takut dianggap tidak peduli, dingin, atau bahkan jahat. Akibatnya, kita membuka diri terlalu lebar, membiarkan orang lain mencurahkan segala emosi negatifnya ke kita, menjadikan kita tempat sampah emosional. Tanpa sadar, kita menyerap semuanya dan pulang dengan hati yang berat. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu kelelahan emosional, stres kronis, bahkan hilangnya jati diri. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya menjaga otonomi batin. Artinya, kita bertanggung jawab atas ruang emosional kita sendiri dan tidak wajib membiarkan siapapun mengotori atau mengacak-acaknya. Menetapkan batasan adalah cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri. Misalnya, jika seseorang sering memanipulasi perasaan kita dengan rasa bersalah, kita bisa berkata dengan tenang, "Aku bisa mendengarkanmu, tapi aku tidak bisa disalahkan atas perasaanmu." Batasan juga bisa berbentuk waktu. Kita bisa memilih kapan harus menjawab pesan atau telepon, kapan harus hadir dalam percakapan yang emosional, dan kapan harus mengambil jeda untuk memulihkan diri. Ini bukan bentuk menghindar, tapi bagian dari pengelolaan energi emosional yang bijak. Dalam konteks Stoik, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain,
tetapi kita bisa mengatur seberapa jauh kita mengizinkan mereka memengaruhi kita. Kita tidak harus memutuskan hubungan, tapi kita bisa memosisikan ulang relasi itu agar lebih sehat. Menetapkan batasan adalah tindakan bijak untuk menjaga keseimbangan antara empati dan perlindungan diri. Berlatihlah mengatakan tidak dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Nyatakan dengan jelas batasanmu tanpa perlu membela diri berlebihan. Seseorang yang benar-benar peduli akan menghargai batasanmu, dan yang tersinggung mungkin selama ini memang terbiasa mengambil lebih dari yang semestinya. Renungan untukmu, menetapkan batasan bukan berarti menutup diri, tapi menjaga agar yang masuk ke dalam hidupmu benar-benar layak berada di sana. 7. Menghindari kebiasaan membenarkan atau membela diri terus-menerus. Dalam banyak interaksi sosial, terutama yang bernuansa emosional, kita sering terjebak dalam dorongan untuk terus menjelaskan diri, membenarkan tindakan kita, atau bahkan membela diri atas hal-hal yang tidak perlu. Ini bisa terlihat seperti kebutuhan akan klarifikasi, tapi seringkali lebih menyerupai kebutuhan untuk diakui benar atau diterima. Bila tidak disadari, kebiasaan ini bisa menjadi jebakan emosional yang membuat kita kehilangan kendali atas kedamaian batin sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh integritas kita sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu dan itu benar, maka perbaikilah dirimu. Jika itu tidak benar, abaikanlah." Kebijaksanaan ini mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan nyata, bukan pada pembuktian lisan yang tiada akhir. Masalahnya, banyak dari kita merasa terancam saat ada seseorang yang tidak setuju, salah paham, atau mengkritik kita. Lalu, secara refleks, kita tergoda untuk menjelaskan semuanya secara mendetail. Kita ingin memastikan bahwa kita tidak disalahpahami, bahwa niat kita baik, bahwa kita bukan orang jahat. Tapi semakin kita menjelaskan, semakin kita membuka ruang bagi orang lain untuk menyerang balik, memutarbalikkan, atau terus menggiring emosi kita ke medan yang melelahkan. Bersikap tenang di hadapan tuduhan atau kesalahpahaman memang tidak mudah, tapi disitulah letak kekuatan mental yang sesungguhnya. Seorang stoik sejati tidak merasa perlu menjelaskan segalanya, karena ia tahu bahwa yang penting bukan apa yang orang pikirkan tentangnya, tapi siapa dirinya sebenarnya. Ketika kita sudah hidup dengan niat baik, berbuat sesuai nilai, dan bertanggung jawab, kita tidak wajib memaksa orang lain untuk mengakui itu semua. Kebiasaan membela diri terus-menerus justru membuat kita terperangkap dalam emosi orang lain. Kita jadi reaktif, tegang, dan mudah tersulut. Padahal, tidak semua perbedaan persepsi harus direspon dengan penjelasan. Terkadang, diam adalah respons yang paling kuat dan elegan. Bukan karena kita tidak punya jawaban, tapi karena kita memilih kedamaian daripada debat yang tak kunjung usai. Menghindari kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk percaya pada waktu. Tidak semua orang akan langsung memahami kita, tapi waktu dan tindakan nyata akan selalu menjadi pembela terbaik. Biarkan hidupmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Biarkan ketenangan dan konsistensimu menjadi jawaban tanpa suara atas segala keraguan dan prasangka. Dalam jangka panjang, kamu akan merasa lebih ringan. Karena kamu tidak lagi hidup untuk validasi eksternal. Kamu hidup berdasarkan nilai dan arah yang kamu pilih sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar disukai atau dianggap benar oleh semua orang. Renungan untukmu. Ketika kamu berhenti membela diri terhadap segala sesuatu, kamu mulai hidup dengan keheningan yang berwibawa. Diam bukan berarti kalah. Kadang itu adalah tanda bahwa kamu sudah selesai berdebat dengan dunia. 8. Melatih empati tanpa kehilangan kendali diri. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mendengar dari hati, memahami dari sudut pandang mereka, dan hadir secara utuh dalam kesulitan yang sedang mereka alami. Ini adalah salah satu kualitas paling manusiawi yang bisa kita miliki. Namun ketika empati tidak diimbangi dengan kendali diri yang kuat, kita bisa dengan mudah terjebak dalam pusaran emosi orang lain dan kehilangan kejelasan dalam berpikir maupun bertindak. Melatih empati tanpa kehilangan kendali diri berarti membangun batas antara merasakan bersama dan terhanyut sepenuhnya. Banyak dari kita merasa bersalah jika tidak ikut menangis saat orang lain menangis, atau merasa berdosa jika tidak ikut marah ketika teman kita marah.
Padahal, seperti kata filsuf Stoik Marcus Aurelius, jangan biarkan penderitaan orang lain merusak jiwamu, sebab kamu hanya bisa membantu dari tempat yang tenang, bukan dari tempat yang ikut kacau. Salah satu kesalahan umum dalam berempati adalah menganggap bahwa memahami harus diiringi dengan ikut merasa secara penuh. Akibatnya, kita tidak hanya ikut terbebani oleh kesedihan, kemarahan, atau frustrasi orang lain. Kita bisa sampai kehilangan pijakan emosional kita sendiri. Kita menjadi resah, cemas, dan kewalahan. Bukan karena kita memiliki masalah, tapi karena kita terlalu larut dalam masalah orang lain. Empati sejati justru menuntut kejernihan. Ketika seseorang curhat dalam kepanikan, mereka tidak butuh teman yang ikut panik. Mereka butuh seseorang yang tetap tenang dan memberi rasa aman. Ketika kita mampu mendengar dengan penuh perhatian, memahami tanpa menghakimi, dan tetap menjaga jarak emosional yang sehat, disitulah empati kita bekerja secara efektif. Kita tidak terseret oleh gelombang mereka, tapi kita hadir sebagai batu karang yang kokoh. Filsafat Stoik menekankan bahwa kendali atas batin adalah prioritas utama. Kita bisa hadir untuk orang lain tanpa menyerahkan kedamaian kita sendiri. Kita bisa berkata, "Aku mengerti perasaanmu," tanpa harus menangis bersama. Kita bisa menawarkan nasihat, atau hanya menjadi pendengar yang baik, tanpa harus membiarkan emosi mereka tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Melatih hal ini memang butuh waktu dan kesadaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyadari batas antara emosi orang lain dan emosi kita sendiri. Saat kita mulai merasa terbebani atau terlalu larut, itu pertanda bahwa kita perlu menarik sedikit jarak. Ambil napas dalam, sadari posisi kita sebagai penopang, bukan penanggung. Empati yang sehat adalah empati yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Ia menuntut kehadiran, tapi juga kedewasaan emosional. Ia tidak berarti harus selalu merasa persis seperti orang lain, tapi mampu tetap tenang dan memberi ruang agar orang lain bisa menata dirinya sendiri. Renungan untukmu, empati sejati bukan tentang merasa bersama hingga ikut tenggelam, tapi tentang hadir sebagai cahaya, yang cukup dekat untuk menghangatkan, namun cukup jauh untuk tetap terang. 9. Mengingat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Salah satu sumber kelelahan emosional terbesar dalam hidup adalah keyakinan keliru bahwa kita bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Kita merasa harus membuat semua orang senang, harus menghindari konflik sekecil apapun, atau harus selalu menjadi penenang ketika orang lain marah, sedih, atau kecewa. Tanpa disadari, kita memikul beban yang bukan milik kita, dan akhirnya kehilangan kendali atas emosi kita sendiri. Padahal, dalam perspektif stoikisme, setiap individu adalah tuan atas pikirannya sendiri. Emosi bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari interpretasi internal terhadap apa yang terjadi. Epictetus dengan tegas mengatakan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ini artinya, dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi bereaksi sangat berbeda karena perbedaan cara berpikir dan pengelolaan batin mereka. Ketika seseorang marah karena kata-kata kita, bukan berarti kita otomatis salah. Bisa jadi orang itu memiliki luka lama, persepsi keliru, atau harapan tidak realistis yang membuatnya bereaksi demikian. Kita memang bisa introspeksi, tapi kita tidak wajib merasa bersalah atas emosi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika kita terus-menerus merasa bertanggung jawab atas perasaan semua orang, kita akan hidup dalam kecemasan sosial yang tak berkesudahan. Mengingat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri bukan berarti kita bersikap cuek atau tidak peduli. Justru, itu menunjukkan bahwa kita menghormati kedaulatan batin orang lain. Kita mempercayai bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memproses, mengelola, dan mengatasi perasaan mereka sendiri. Kita bisa hadir, mendengarkan, bahkan membantu jika diminta. Tapi, kita tidak harus mengangkat seluruh beban mereka dan menaruhnya di pundak kita. Ketika kita memahami hal ini secara mendalam, kita akan berhenti merasa bersalah atas kemarahan orang lain. Kita akan berhenti memaksakan diri untuk menghibur setiap orang yang sedih. Kita akan lebih memilih sikap tenang dan penuh pengertian, alih-alih terus-menerus menjadi pelayan emosional bagi semua orang di sekitar kita. Dalam praktiknya,
Ini bisa berarti memberi ruang bagi orang lain untuk memproses perasaannya tanpa intervensi berlebihan. Saat temanmu marah karena kamu tidak membalas pesan dalam 1 jam, kamu tidak harus panik atau merasa bersalah. Kamu bisa dengan tenang menjelaskan situasimu dan biarkan mereka mengelola kekecewaannya. Ketika ada yang tersinggung oleh candaanmu, kamu bisa minta maaf bila perlu. Tapi bukan berarti kamu harus mengubah dirimu agar sesuai dengan ekspektasi semua orang. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari kesadaran bahwa tanggung jawab utama kita adalah pada cara kita merespons dunia, bukan pada bagaimana dunia merespons kita. Maka, belajarlah untuk tidak terjebak dalam permainan emosi orang lain. Jadilah pribadi yang hadir dengan kasih, tapi tetap berdiri dengan teguh dalam batas-batas emosional yang sehat. Renungan untukmu. Kamu tidak diciptakan untuk menyelamatkan setiap hati yang terluka. Tugasmu adalah menjaga hatimu sendiri tetap utuh, sambil memberi ruang bagi orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri. 10. Menggunakan jeda diam untuk menyaring respon yang bijak. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan emosional, kita sering merasa terdorong untuk merespons segala sesuatu secara instan. Ketika seseorang menyerang kita secara verbal, kita ingin langsung membalas. Ketika ada yang menyalahkan kita, kita buru-buru membela diri. Ketika ada komentar yang menyentuh titik sensitif, kita terpancing untuk bereaksi. Namun, semakin cepat kita bereaksi, semakin besar kemungkinan kita memberikan respons yang tidak bijak. Disinilah kekuatan jeda diam bekerja. Dalam stoikisme, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum merespons merupakan bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan impuls. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Epictetus, jeda sebentar, dan kau akan melihat dengan lebih jelas. Jeda diam bukan berarti pasif atau menghindar. Justru, itu adalah momen sakral yang memberi ruang antara stimulus dan respons. Ketika kita diam sejenak setelah mendengar ucapan yang menyakitkan, kita memberi diri kita kesempatan untuk bertanya, apakah aku benar-benar perlu menanggapi ini? Apakah reaksiku nanti akan menyelesaikan masalah atau justru memperburuknya? Apakah aku sedang bertindak dari emosi atau dari nilai-nilai yang aku pegang? Latihan jeda ini membutuhkan kesadaran dan disiplin. Kita harus belajar untuk menahan dorongan spontan yang muncul dari amarah, ketakutan, atau kecemasan. Dalam praktiknya, ini bisa sesederhana mengambil napas dalam sebelum menjawab pesan yang menyulut emosi, atau memberi waktu 5 menit untuk berjalan sebentar sebelum merespons argumen seseorang. Bisa juga dalam bentuk mengatakan, beri aku waktu untuk memikirkan ini, alih-alih memberikan jawaban langsung yang kita sesali kemudian. Dengan membiasakan diri untuk menggunakan jeda, kita mulai menggeser posisi dari reaktif menjadi reflektif. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, tapi mengambil kendali penuh atas cara kita merespons dunia. Respon yang bijak hampir selalu lahir dari ketenangan, bukan dari kegaduhan batin. Dan ketenangan itu hanya bisa tumbuh jika kita bersedia berhenti sejenak di tengah badai. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu yang tak merasa, tapi untuk menjadi gunung yang stabil. Kita boleh merasakan, tapi kita tidak harus bertindak atas dasar perasaan itu setiap saat. Melalui jeda diam, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bicara, menggantikan suara bising emosi yang mendesak. Dan yang lebih indah lagi, ketika kita menjadi pribadi yang terbiasa menjeda sebelum merespons, kita juga memberi contoh bagi orang lain. Kita menciptakan ruang aman di mana komunikasi tidak lagi didominasi oleh ego, tapi oleh saling pengertian. Dunia tidak butuh lebih banyak reaksi. Dunia butuh lebih banyak jeda yang penuh kesadaran. Renungan untukmu, di balik setiap jeda diam, ada kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk memilih kebijaksanaan, bukan kekacauan. Dan dalam keheningan itulah, jiwamu tumbuh menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Penutup dan kesimpulan, emosi orang lain memang bisa menggoda kita untuk terjebak dan ikut hanyut dalam gelombangnya. Tapi filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin datang dari kemampuan menjaga batas antara dirimu dan dunia luar. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tapi kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kamu meresponnya. Dengan latihan dan kesadaran, kamu bisa memilih tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.
Jika video ini membantu kamu belajar menjaga ketenangan di tengah hiruk-pikuk emosi sekitar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Karena kemampuan untuk berdiri teguh tanpa terbawa arus emosi adalah salah satu bentuk kebebasan terbesar yang bisa kita miliki dalam hidup.